Always be happy. Hai semuanya, kembali lagi di channel SR Zona. Film ini berjudul Master garapan sutradara Lokesh Kanagaraj yang dirilis pada Januari 2021 lalu. Dibintangi oleh aktor idola mayoritas wanita Indonesia, Vijay Talapati. Mengisahkan tentang aksi penyelamatan seorang profesor pemabuk terhadap nyawa anak-anak didiknya dari cengkraman mafia. Sebelum lebih jauh masuk ke pembahasan, inilah beberapa tokohnya. JD adalah seorang profesor perguruan tinggi yang memiliki kebiasaan buruk mabuk. Anak-anak didiknya biasa memanggil Charu adalah dosen baru di kampus JD. Mbak Fani adalah seorang mafia eksploitasi anak. Das adalah anak buah Mbak Fani. Tanpa berlama-lama, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Awal film menampilkan seorang remaja menangis ketakutan setelah menyaksikan bagaimana kedua orang tuanya tewas dibakar oleh 3 orang laki-laki yang kemudian mengirimnya ke penjara remaja atas tuduhan yang dibebankan kepadanya. Remaja itu bernama Bhavani. Perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi yang didapat Bhavani di rumah pengawasan remaja menjadikannya tumbuh menjadi pribadi yang kejam tanpa kenal rasa takut. Pada suatu kesempatan, Bhavani melarikan diri dari penjara remaja dan mendatangi orang yang telah memenjarakannya. Bukan bermaksud membunuh, melainkan bernegosiasi untuk kesempatannya menjalani hidup normal, berbisnis, dan membagi upahnya dengan orang tersebut. Kesepakatan telah dicapai, Bhavani memulai aksinya bersama remaja-remaja lain. Guna mendapat surat jalan gratis, Bhavani membunuh seorang polisi jaga. Dengan memanfaatkan anak-anak gelandangan, bisnis Bhavani berkembang hingga kini ia berambisi untuk menjadi ketua asosiasi Persatuan Pengemudi Truk. Suatu malam, Bhavani mendatangi 3 orang laki-laki pembunuh orang tuanya sekaligus yang memenjarakannya saat itu. Merasa terancam dengan posisi Bhavani saat ini, 3 orang tersebut meminta Bhavani stop bisnis truknya dan meninggalkan mereka. Namun yang ada, justru Bhavani lah yang membuat mereka kehilangan nyawa. Scene beralih pada rumah pengawasan remaja yang membutuhkan guru tetap. Di saat bersamaan, seorang profesor psikologi sebuah perguruan tinggi tengah ditangguhkan. Profesor tersebut bernama JD. Memiliki kebiasaan mabuk, namun sangat dibanggakan oleh para mahasiswa karena pribadinya yang tidak membosankan seperti kebanyakan dosen lain. Namun, para staf dan manajemen perguruan tinggi hampir semua tak menyukainya. Karena itulah pada suatu kesempatan saat kericuhan dalam pemilihan ketua BEM yang di bawah tanggung jawab JD terjadi, sesuai perjanjian JD harus mengundurkan diri. Akhirnya JD mendapat cuti 3 bulan dan secara misterius ia mendapat panggilan kerja sebagai guru di sebuah rumah pengawasan remaja. Malam itu juga JD berangkat ke sana. Esok paginya JD tiba di rumah pengawasan remaja. Sekilas mereka nampak seperti anak-anak pada umumnya. Pada hari pertama JD di sana, anak-anak menolak untuk belajar dan JD mengajak mereka bermain, bernyanyi, juga bersenang-senang. Namun, beberapa anak nampak tak menyukai kehadiran JD. Mereka adalah Das and the Gang. Sore harinya, 2 orang anak mencoba membangunkan JD yang tengah tertidur. Dari cara mereka mengendap-endap dan takut ada yang tahu, sepertinya ada hal serius yang ingin mereka sampaikan. Sayangnya, JD tak kunjung bangun karena efek alkohol. Salah satu anak laki-laki tersebut menyelipkan surat pada saku celana JD dan yang satu lagi sedang berjaga-jaga. JD bangun saat bel berbunyi. Ketika hendak pulang, ban mobil JD bocor. Akhirnya, JD menggunakan sepeda kayu. Hingga saat di depan gerbang, seorang penjaga memberitahu JD tentang kondisi anak-anak yang mana sebagian dari mereka tenggelam dalam lautan narkoba. Namun, merasa itu bukan wewenangnya, jadi JD hanya mendengarkan saja lalu pulang. Seperti biasa di atas jam 6 sore, sang master menenggak alkohol hingga ia tak sadar handphonenya telah berbunyi belasan kali. 2 orang anak ketahuan menggunakan handphone Das untuk menghubungi JD. Saat itu, Bhavani juga di sana memberikan mereka pelajaran. Esoknya pemandangan mengerikan dilihat oleh JD.
Dua orang anak tergantung di langit-langit ruang kelas. Betapa kagetnya ia, kejadian tersebut mengakibatkan JD digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sana JD bertemu Charu bersama ibu dua anak laki-laki yang meninggal tadi. Charu marah dan mengungkapkan kekecewaannya karena JD terlalu sibuk dengan alkoholnya sehingga ia tak mendengar belasan panggilan telepon dua anak tersebut. Charu juga mengaku ialah yang memalsu tanda tangan JD dan membuat surat lamaran ke rumah pengawasan remaja tersebut, berharap JD dapat membawa perubahan di sana. Sebelumnya, Charu telah mengetahui kondisi di penjara remaja itu, tapi ia tak dapat mengambil tindakan hukum apapun. Di dalam sel, tak sengaja JD menemukan surat dari dua anak yang telah meninggal itu, dengan isi yang sangat menyayat hati. Anak tersebut mengungkap bagaimana mereka diperlakukan dengan tidak adil dan diminta untuk mengakui kesalahan yang dibebankan pada mereka. Selain itu, mereka juga dipaksa mengkonsumsi bubuk yang membuat mereka menggigil. Surat itu membuat JD tak sanggup menahan linangan air matanya. Tiba-tiba seseorang menyerobot surat dari tangan JD, membuat JD kalap dan menghajar semuanya. Ternyata mereka adalah anak buah Bhavani. Dengan handphone salah satu dari mereka, JD mengancam Bhavani dan Bhavani dengan senang hati menerima tantangan JD. Mulai saat itu, JD bertekad untuk membuat Bhavani bertanggung jawab atas kematian dua anak didiknya. Ia mengumpulkan segala informasi tentang Bhavani, termasuk narkoba yang sampai masuk ke penjara remaja. Detik itu juga, JD membuang semua alkohol miliknya. Karena alkohol, ia jadi kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan mengakibatkan nyawa dua orang anak yang membutuhkannya melayang. Kali ini, JD tampil beda. Sang master nampak lebih rapi dengan kemeja, dan tujuannya adalah untuk merapikan serta anak-anak didiknya. JD menggerebek seluruh ruangan dan tempat tinggal anak-anak. Ia membakar barang-barang temuan yang dirasa tidak bermanfaat. Esoknya, Charu dan rombongan mahasiswa datang membantu JD membersihkan rumah pengawasan remaja, serta membantu merapikan diri anak-anak di sana. Saat makan malam, terjadi keributan antar anak-anak. JD bermaksud meredakan kericuhan, namun ia malah tergiring keluar area gedung. Tiba-tiba dia diserang oleh beberapa orang. Beruntung, JD selamat. Undial adalah salah seorang bocah yang tengah menghadapi kegalauan karena hendak bermain kabadi bersama Das and the Gang. Lalu, JD menumbuhkan semangatnya dan menghilangkan rasa takutnya. Das menantang Undial untuk mengajak siapapun sebagai anggotanya. Tak disangka, Undial memanggil sang master turun lapangan. Menyadari bahwa hasil tes rambut Das and the Gang menyatakan usia mereka di atas 20 tahun, JD berkesempatan mengajar mereka dalam permainan kabadi. JD menumbangkan satu persatu tim Das. Undial dan timnya pun akhirnya memenangkan permainan kabadi. Malam itu JD membuat rekaman video anak-anak yang mengaku tentang kondisi memprihatinkan, ketidakadilan, bahkan ketidakmanusiawian di rumah pengawasan remaja tersebut, di mana mereka semua hanya tunduk pada perintah Das. JD meminta Charu menyerahkan rekaman video tersebut sebagai bukti pada hakim. Namun saat perjalanan ke rumah hakim, beberapa remaja berandal menghadangnya. Charu panik, sembunyi di sebuah toko. Ia memvideo call JD meski akhirnya ketahuan. Namun di waktu bersamaan Undial melihat video call Charu, di mana Undial dan remaja berandal itu saling kenal. Ternyata mereka menginginkan kamera berikut rekaman video tadi malam. Dengan terpaksa, Charu menyerahkan kamera pada mereka. Melihat percakapan Undial dan pemuda tadi, membuat JD penasaran. Kemudian Undial memberitahu sebuah tato yang diberikan Das di mana mereka dapat makan gratis di toko-toko tertentu. Undial juga menceritakan bahwa sewaktu-waktu mereka akan diminta untuk mengakui kesalahan yang dibebankan pada mereka. Hal tersebut membuat JD langsung bertindak menghancurkan toko-toko yang dimaksud. Menggunakan Charu, akhirnya JD dapat mengetahui tempat-tempatnya. Charu merekam pengakuan mereka dengan handphone untuk diserahkan pada hakim. Malamnya, JD mendatangi markas truk Bhavani. Ia mematikan satu persatu penerangan di sana. Saat itu, seseorang keluar dengan handuk di kepala. JD langsung menyergapnya.
membawa ke sebuah ruangan di mana sudah banyak orang di sana. Dan dengan lantang JD bertanya. ఇక్కడ ఎవరురా భవాని? Ternyata yang disergapnya itulah Bhavani. JD mengancam mereka semua, bagi yang mengganggu anak-anak mereka akan berurusan dengannya. Merasa telah dipermalukan depan anak buahnya, Bhavani membalas perlakuan JD dengan mencelakai orang-orang dekat JD. Seorang teman dan 2 mahasiswanya tewas, membuat JD semakin murka. Malam itu, JD berniat menyelesaikan urusan dengan Bhavani. Namun, Das membawa anak-anak dalam sebuah kontainer. JD pun kembali. Terlihat anggota geng Das sama sekali tak bersimpati atas kemalangan-kemalangan yang terjadi. Dengan penuh emosi, JD menyadarkan mereka bagaimana mereka telah diperalat selama ini. Dengan tegas, JD menyatakan akan tetap menyelamatkan anak-anak yang dibawa Das. Tak peduli dengan ancaman yang diterimanya dari Bhavani. Kemudian, salah satu dari mereka memberitahu kemana Das membawa anak-anak. Bergegas, JD mengajak Vanita, temannya seorang ahli panah, untuk memburu Das dan menyelamatkan anak-anak. 40 unit truk akan melintasi perbatasan saat itu. Mobil JD melaju di antara truk-truk Bhavani. Vanita melancarkan aksi memanahnya ke satu persatu truk dan membuat beberapa truk oleng. Adegan menegangkan saat wanita nyaris terjatuh dari mobil dan beruntung bisa selamat. Lalu, JD mengambil alih panah wanita, memanah ban-ban truk Bhavani hingga keluar jalur. Kecuali truk yang dikendarai oleh Das. JD mencoba menyadarkan Das yang hanya diperalat Bhavani untuk melakukan kejahatan. Dan setelah Bhavani tak membutuhkannya, sudah pasti ia akan dibunuh. Untuk membuktikannya, Das datang ke markas Bhavani dan benar saja, setelah pekerjaan selesai, Bhavani menyerahkan Das pada orang-orangnya untuk dibunuh. Satu anak buah Bhavani mendapat tendangan dari JD ketika membuka pintu kontainer. JD pun menghabisi semua anak buah Bhavani. Bersama dengan anak-anak, JD mendatangi Bhavani. Tanpa basa-basi, JD langsung melayangkan tinju ke arah Bhavani. Di menit berikutnya, dan disaksikan oleh anak-anak, JD baku hantam dengan Bhavani. Hingga akhirnya JD mengeluarkan senjata andalan yaitu gelangnya untuk melumpuhkan jari-jari tinju Bhavani. Das yang ternyata masih selamat diminta JD untuk membawa anak-anak ke dalam truk. Selanjutnya JD menguasai perkelahian. Ia berhasil membuat Bhavani tersungkur berkali-kali hingga tak sanggup bangkit lagi. Merasa nyawanya terancam, Bhavani mencoba bernegosiasi dengan JD. Namun, JD sudah tak ingin memberinya kesempatan lagi. JD menggantung Bhavani pada gantungan daging, tepat seperti Bhavani menggantung 2 anak didiknya waktu itu. Karena terbukti penyalahgunaan dan melanggar aturan, rumah pengawasan remaja tersebut ditutup. Akhir film menampilkan Das beserta anggotanya masuk penjara, termasuk sang master. Dan film pun selesai.